Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul episode ke-45 kali ini. Pasca perang Uhud, 2 bulan lebih suasana di Madinah masih damai. Kemudian terdengar kabar bahwa Bani Asad bin Khuzaimah sedang menyusun rencana untuk menyerang Madinah. Mereka dan para pemimpin-pemimpin suku yang kuat di suku Najd yang masih terhitung sekutu dengan Quraisy kini didesak-desak oleh orang musyrikin Mekah untuk memanfaatkan situasi yang tengah kacau akibat perang Uhud. Oleh karena itu Nabi mengambil sikap untuk menunjukkan kepada mereka dan juga pembuktian kepada seluruh orang-orang Arab pada saat itu bahwa kaum muslimin setelah perang Uhud itu tidak lemah tapi justru bertambah kuat. Di sini kita bisa lihat betapa Nabi SAW sangat memperhatikan citra, karena itu adalah satu hal yang penting di dalam pertahanan sebuah negeri. Satu negara tidak hanya harus kuat, tapi dia juga harus terlihat kuat agar ancaman-ancaman tidak mudah ditebar kepadanya. Sebab itu Nabi mengirimkan 150 pasukan bersenjata dan berkuda untuk masuk ke daerah mereka di sebelah utara gurun pasir tengah, yang dipimpin langsung oleh sepupu Rasulullah yang bernama Abu Salamah. Tugas yang dibebankan kepada mereka adalah merebut perkemahan musuh secara mendadak. Atas kuasa Allah Ta'ala, misi penyergapan itu berlangsung cukup mudah, tidak ada perlawanan yang berarti meskipun ada juga pertumpahan darah. Kaum Badui itu segera lari berpencar ke banyak arah, sementara kaum muslimin kembali ke Madinah sekira 9 hari kemudian. Ada beberapa yang dibawalah dari penyergapan itu, beberapa unta, dan disekap pula 3 tawanan. Tujuan utama dari Sariyah atau ekspedisi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk penegasan bahwa Madinah itu adalah sebuah kekuatan yang tetap harus diperhitungkan dan tidak boleh ada yang bisa secara gegabah menyerang Madinah. Pada waktu yang hampir bersamaan ada pula kabar-kabar yang didapati bahwa serangan dari selatan akan terjadi pula. Tapi Nabi segera membaca situasi bahwa serangan dari selatan ini hanya berpusat pada karisma seorang pria yang sangat ganas, kejam, brutal. Dia adalah kepala suku Lihyan, salah satu cabang suku Huzail. Apabila orang yang menjadi sentral dari kekuatan ini berhasil ditaklukkan, maka kekuatan yang lain itu akan runtuh secara seketika, moral mereka akan hancur, dan kekuatan tempurnya juga tidak akan tinggal seberapa lagi. Maka diputuskanlah bahwa yang harus diserang adalah kepala suku Lihyan ini. Kita bisa mengatakan pada saat itu Madinah sebenarnya masih merupakan sebuah fragile state, sebuah negara yang masih cukup rapuh karena usianya sangat muda, kemudian sudah memiliki sedemikian banyak musuh yang siap menyerang dari kiri dan kanan. Oleh sebab itu efektivitas serangan juga harus diperhatikan dengan baik oleh Rasulullah sebagai pemimpin utama di Madinah. Untuk memapas serangan dari arah selatan itu, Rasulullah cukup mengirimkan Abdullah bin Unais, seorang Ansor dari suku Khazraj, dan Rasul memerintahkan untuk membunuh orang yang dimaksud itu. Abdullah bin Unais bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa ciri-ciri penjahat besar yang harus saya habisi itu?" Kata Nabi, "Gampang saja, orang itu adalah orang yang sangat menakutkan. Apabila dilihat oleh orang, maka orang akan gemetar dan gentar saking takutnya. Kalau kau bertemu dengan orang seperti itu, maka itulah dia." Dan ketika Ibnu Unais menjumpai orang itu, betul bahwa orang itu adalah orang yang sangat menakutkan, tapi Abdullah bin Unais berhasil membunuhnya dan segera pergi, sehingga serangan dari selatan itu untuk sementara dapat dipadamkan. Hanya saja hal ini masih menyimpan dendam. Kepala suku yang dibunuh itu tentu menyisakan semangat pembalasan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, pada kerabat-kerabatnya. Maka beberapa bulan berikutnya, beberapa orang Huzail ini menyerang 6 orang muslim yang sedang berdakwah di 2 suku kecil yang saling berdekatan. Pada tempo itu, ada kabilah Adl dan kabilah Qarah meminta beberapa orang Islam untuk mengajarkan agama kepada mereka. Maka Rasulullah menyetujui permintaan tersebut dan mengirimkan 6 sahabat beliau. Sebagai ketua delegasi ada Asim bin Sabit, ada juga Marstad bin Abi Marstad, ada Khalid bin Bakir, kemudian Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasinah, dan satu lagi adalah Abdullah bin Tariq. Para duat ini, para delegasi dakwah dari Rasulullah ini kemudian berhenti di Raji', di dekat sebuah sumber air tidak jauh lagi dari Mekah. Nah, disinilah mereka disergap oleh orang-orang Huzail. 3 sahabat Nabi gugur di sana. Asim, Marstad, dan Khalid syahid, sementara 3 orang lainnya ditangkap.
Di tengah perjalanan, Abdullah bin Thariq mencoba melarikan diri dan dia pun dibunuh, sehingga tinggallah sekarang Zaid bin Dasinah dan Khubayb bin Adi. Oleh para orang-orang jahat ini, dua sahabat Nabi ini dijual kepada orang Quraisy. Khubayb dibeli oleh Hujair bin Abi Ilhab at-Tamimi. Dia ingin menyiksa Khubayb sebagai balas dendam atas ayahnya yakni Abi Ihab. Kemudian Zaid dibeli oleh Sofwan bin Umayyah untuk dibunuh sebagai balas dendam pula atas ayahnya yakni Umayyah bin Khalaf. Tapi waktu itu masih bulan Muharram, sehingga orang-orang Quraisy ini menunggu bulan Safar datang. Ketika bulan Haram sudah lewat dan bulan Safar telah masuk, dua tawanan ini, Khubayb dan Zaid, digiring keluar, dan itulah pertama kalinya mereka bertemu sejak mereka ditawan. Mereka saling berpelukan dan kemudian menasihati untuk sabar. Ini adalah persaudaraan di jalan Allah. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Orang-orang dari Bani Naufal dan sekutu-sekutunya, kawan-kawannya menggiring Khubayb. Saat itu dia melihat bahwa dia akan dipenggal, maka Khubayb meminta izin. Terserah kalian mau melakukan apapun kepadaku, tapi aku ingin melakukan sholat 2 rakaat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sejak saat inilah ada sunnah sholat 2 rakaat bagi tahanan sebelum dihukum bunuh. Sekarang setelah melaksanakan sholat, Khubayb diikat dan siap untuk dieksekusi. Pada saat itu, orang-orang ini berkata kepadanya, "Keluarlah kau dari agamanya Muhammad. Kau keluar dari Islam, maka kau bebas." Tapi Khubayb yang sudah menancap iman yang demikian kuat di dalam dadanya dan tidak salah bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah menyebarkan Islam ke kaum-kaum lain, tentu disebabkan oleh imannya yang kuat dan ilmunya yang dalam. Maka Khubayb mengatakan, "Seluruh isi dunia pun diberikan kepadaku, aku tidak akan pernah murtad." Kemudian mereka berkata lagi kepada Khubayb, "Apakah tidak lebih bagus Muhammad saja yang ada di sini untuk menerima eksekusi ini? Biar dia yang dibunuh sedangkan engkau bisa pulang dengan nyaman ke keluargamu." Khubayb tersinggung dengan perkataan itu dan dia mengatakan dengan nada tinggi, "Nabiku, aku tidak akan biarkan dia, Rasulullah Muhammad SAW, tertusuk barang satu duri pun agar aku bisa nyaman tinggal di rumahku." Disitulah nampak kecintaan Khubayb yang sangat besar kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa hal-hal sepele yang bisa menyakiti Rasulullah pun tidak sebanding dengan kematiannya. Maka mereka pun berteriak lagi, "Menyerahlah engkau wahai Khubayb, kami tidak akan membunuhmu." Dan terakhir Khubayb mengatakan, "Kematian hanyalah hal sepele kalau itu demi Tuhanku." Khubayb bersiap-siap menghadapi eksekusi itu dan mengarahkan wajahnya ke kiblat. Namun orang-orang musyrikin ini merasa tidak puas dan tidak senang hati melihat Khubayb demikian berani menjemput kematiannya dan mengarahkan pula wajahnya ke kiblat. Mereka lalu memalingkan Khubayb dari arah kiblat dan tubuhnya sekarang membelakangi Makkah. Namun Khubayb membaca ayat dari surah Baqarah, "Walillahil masyriq wal maghrib." Milik Allah lah timur dan barat. "Fa inama tuwallu fasamma wajhullah." Manapun kamu menghadap, disitulah wajah Tuhanmu. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, aku di sini sementara tak ada seorang pun yang dapat menyampaikan salamku kepada Rasulmu. Sungguh aku cinta pada Rasulmu ya Allah, maka sampaikanlah salamku kepadanya." Pada saat itu juga Nabi sedang ada di Madinah bersama Zaid bin Harisah dan sahabat-sahabatnya yang lain. Tiba-tiba beliau bersikap seperti saat beliau sedang mendapatkan wahyu. Beliau terdiam lalu berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa kami mendengar engkau seperti menjawab salam padahal tidak ada yang datang kemari dan mengucap salam kepada engkau ya Nabi?" Rasul menjawab, "Jibril baru saja datang menyampaikan salam dari sahabatku Khubayb." Demikianlah cinta yang mendalam dari Khubayb sampai kepada Rasulullah, dan tentunya beliau sangat berhak untuk bersama-sama dengan Nabi yang sangat dicintainya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat arah hidup, mari kita juga mencintai Nabi sehingga kita nanti setidak-tidaknya bisa bertatap wajah dengan junjungan kita yang mulia itu di akhirat sana. Eksekusi kepada Khubayb berjalan dengan sangat brutal. 40 anak laki-laki yang ayahnya terbunuh di perang Badar, mereka masing-masing memegang tombak dan kemudian satu komando mengatakan, "Orang inilah yang telah membunuh ayah-ayah kalian di medan Badar." Maka mereka langsung menghujani tubuh Khubayb dengan tombak. Tapi Khubayb belum mati. Kan ada anak yang masih di bawah umur yang dibawa ke sana. Dia memegang tombak lalu dibantu oleh orang yang lebih besar untuk melukai Khubayb. Demikianlah dahsyatnya dendam. Khubayb masih bertahan hidup sekira 1 jam sehingga
akhirnya beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan satu kemuliaan dan dengan satu ucapan yang membuatnya menjadi ahlul jannah tentunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu giliran Zaid pula. Seperti halnya Khubaib, Zaid bin Dasinah juga meminta untuk sholat 2 rakaat dan dia diizinkan untuk itu. Kemudian Zaid pun diikat, dan seperti halnya perlakuan kepada Khubaib, dia pun disuruh untuk meninggalkan Islam. Tapi tentu jawaban Zaid sama, karena orang ini adalah orang yang sama mutunya dalam keimanan dan keilmuannya di dalam Islam. Dia kemudian menjemput maut, menyusul saudaranya yang lebih dulu syahid, yakni Khubaib bin Adi. Seorang sekutu Zuhrah yang namanya Akhnas bin Syarik yang turut pergi ke Tan'im sangat terkesan melihat hal ini. Dia mengatakan rasanya tidak ada seorang ayah yang mencintai anaknya seperti para sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Memang di antara ciri-ciri Rasulullah SAW yang juga telah dikabarkan kepada orang-orang yang terdahulu, termasuk kepada para ahlul kitab, adalah bahwa dia memiliki sahabat-sahabat yang sangat setia dan sangat mencintainya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat arah hidup di Madinah, kita ketahui bahwa Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib wafat setelah duel dengan Utsbah di awal perang Badar. Nah, Ubaidah meninggalkan seorang janda yang usianya jauh lebih muda dari beliau, namanya Zainab, anak dari Khuzaimah. Beliau ini dari suku Amir. Beliau sangat murah hati dan jauh sebelum Islam datang dia sudah dikenal sebagai ibunya orang-orang du'afa. Pada saat itu berarti Zainab sudah lebih dari setahun menjanda. Dia belum lagi menikah. Akhirnya beliau pun dilamar oleh Rasulullah SAW dan Zainab menerimanya dengan penuh kesyukuran. Maka dibangunlah kamar yang keempat di dekat masjid. Sekarang istri Rasulullah ada 4 orang, yakni Saudah, Aisyah, Hafsah, dan sekarang Zainab. Perkawinan ini melebarkan sayap dakwah karena Zainab berasal dari sebuah suku Baduy, dan setelah perkawinan itu datanglah Abu Bara, kepala suku asalnya Zainab. Dia kemudian didakwahi oleh Rasulullah SAW dan dia tidak menolak tapi juga tidak menerima dengan serta-merta. Dia hanya meminta bahwa Rasulullah mengutus para da'i bersama dia untuk pergi ke seluruh warga sukunya. Nabi mengatakan bahwa beliau sedikit trauma, para utusannya diserang karena baru saja berlalu utusan yang 6 orang dibunuh di Rajia. Namun kata Abu Bara, dia menjamin tidak akan ada yang berbuat jahat dan dia yang akan melindunginya. Maka Nabi mengutus sahabat-sahabat beliau, para qurra, para penghafal Quran, orang-orang yang sangat fasih dalam membaca Quran dan mengerti tentang agama, jumlahnya 70 orang. Orang-orang alim dan soleh ini diharapkan mampu menjadi delegasi untuk mengajarkan Islam secara baik dan utuh kepada masyarakat yang akan ditemuinya. Di antara mereka ini ada juga Amir bin Fuhairah. Kita tahu nama ini. Dia adalah orang yang mengikuti, mendampingi Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah. Namun orang-orang Madinah luput dari pengamatan politik pada saat itu bahwa Abu Bara, sekalipun dia adalah kepala suku, tapi dia sedang mengalami goncangan di dalam sukunya sendiri. Ada upaya-upaya untuk melakukan kudeta kepemimpinan di sana. Dia punya seorang keponakan yang sangat ambisius, ingin menggantikan posisi sang paman menjadi kepala suku. Dia bahkan menghasut orang-orang sukunya untuk membunuh utusan Rasulullah kepada Abu Bara agar terjadi konflik antara Nabi dengan Abu Bara. Tapi makar-makar ini berhasil dipadamkan Abu Bara karena karismanya di tengah-tengah suku ternyata lebih tinggi dan jauh lebih baik daripada sang keponakan ini. Tapi orang yang frustasi ini menjumpai 2 kabilah lain dari suku Sulaim yang memang sudah ada percikan-percikan konflik dengan Madinah. Mereka kemudian mengirimkan satu pasukan berkuda yang memburu para qurra, para alim, para ahli Quran ini, sehingga mereka mendapati perkemahan mereka di dekat Bi'ru Ma'unah atau di dekat sumur Ma'unah. Sesampai di sana mereka langsung membantai semua para ahlul Quran yang berangkat dengan niat damai, dengan niat suci untuk dakwah fisabilillah. 2 orang selamat, yakni Haris bin Simmah. Pada saat itu Haris bin Simmah yang merupakan veteran Uhud, seorang yang sangat gagah berani, bersama Amr bin Umayyah ad-Damrah sedang mencari rumput untuk hewan tunggangan mereka. Dari jauh mereka melihat kenapa ada burung bangkai itu di sekitar perkemahannya.
terbang rendah begitu. Sehingga mereka berlari ke arah perkemahan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya dua orang ini melihat bahwa kawan-kawannya sudah terkapar, tewas di atas genangan darah, sementara orang-orang Sulaim yang berkuda itu ada di sekeliling mereka. Amr bin Umayyah hendak lari menyelamatkan diri. Namun Haris bin Simmah dengan segala mental prajuritnya, dia adalah seorang mujahid yang tangguh, memutuskan untuk maju menghadapi para penunggang kuda itu berapapun banyaknya. Karena dia mengatakan, aku tak akan mundur dari medan tempur di mana Munzir sahabatku sudah gugur di atasnya. Dia bertempur, menewaskan 2 orang dari para pembunuh itu, tapi akhirnya dia juga dikalahkan. Haris bin Simmah kemudian diikat. Cuma para penunggang kuda ini tidak langsung membunuh Haris bin Simmah. Pada saat itu dia menanyakan, maumu apa? Haris kemudian menjawab, di mana mayat sahabatnya Munzir berada? Dan siapa yang membunuh? Biarkan aku bertarung melawan orang yang membunuhnya. Maka pertarungan pun digelar gitu. Jadi Haris membunuh 2 orang musuhnya tersebut, dan akhirnya beliau pun juga terbunuh dalam pertempuran itu sebagai syahid. Sementara itu Amr bin Umayyah dibebaskan, dan para pembunuh ini menyuruh beliau memperkenalkan, menyebut nama kawan-kawannya yang telah gugur satu persatu. Amr bin Fuhairah mengamati teman-temannya dan menyebutkan nama-namanya. Lalu dia berkata, aku tidak menemukan jasad bekas budak Abu Bakar, Amr bin Fuhairah. Apa kerangan kedudukannya di antara kalian? Kata salah seorang dari pasukan pembunuh ini. Kata Amr bin Umayyah, dia adalah orang yang terbaik di antara kami. Dia adalah salah seorang sahabat utama Rasulullah. Oh begitu. Maka salah seorang dari pembunuh ini yang namanya Jabbar bin Salma berkata, aku akan ceritakan satu hal tentang dia. Aku telah membunuhnya, kata Jabbar. Aku menikamnya dengan tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Tapi ketika dia menarik nafas terakhir, dia mengucapkan, aku mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Lalu aku tanya, kenapa pula orang ini merasa menang, sedangkan nyawanya sudah di ujung tanduk, dia sudah meregang nyawanya. Dan ketika Jabbar mencabut tombaknya, dia pun melihat bahwa tubuh Amir bin Fuhairah diangkat ke atas oleh tangan-tangan gaib yang terus naik ke langit hingga tidak terlihat lagi. Amr bin Umayyah Ad-Damri mengatakan, yang dimaksud oleh kawanku, oleh sahabat Nabi yang mulia itu sebagai kemenangan dari Allah adalah surga. Di kemudian hari memang Nabi mengatakan bahwa Amr diangkat menuju Eliyin, yakni surga yang tinggi. Kisah ini ada perbedaan versi. Di sebagian riwayat menyatakan bahwa yang terbunuh ini adalah Haram bin Milhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan di antara para qurra, di para ahli Quran yang terbunuh di Bi'r Ma'unah itu ada juga korban yang berhasil lolos, yakni Ka'ab bin Zaid. Dikatakan bahwa Ka'ab bin Zaid berhasil lolos dan beliau tetap hidup sampai era perang Khandaq terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Yang jelas karena peristiwa itu menyaksikan keajaiban di depan matanya langsung. Ada jasad yang terbunuh lalu diangkat ke surga yang tinggi, hilang jasad itu di depan mata. Maka Jabbar bin Salma menjadi masuk Islam karenanya. Orang-orang suku Sulaim ini kembali kemudian ke kampung mereka, di mana cerita tentang keajaiban pada satu korban yang dibunuh oleh mereka ini terus diulang-ulang. Hal itu kemudian membuat jiwa mereka goncang, hati mereka terbuka untuk hidayah, dan sebab itulah banyak yang berkonversi kepada Islam pada saat itu. Kepada Amr bin Umayyah yang selamat dari pembunuhan mereka, mereka mengaku bahwa pembantaian itu semata-mata karena hasutan Bani Amir. Sehingga saat perjalanan pulang ke Madinah, Amr bin Umayyah membunuh 2 orang laki-laki dari suku tersebut sebagai balas dendam atas kematian sahabat-sahabatnya. Namun yang dibunuh itu sama sekali orang yang tidak bersalah, karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada Abu Bara, dan mereka juga mengakui perlindungan terhadap kaum muslimin. Maka ini menjadi kesalahan selanjutnya yang berujung kepada pembayaran diyat, pembayaran denda atas pembunuhan yang salah sasaran. Rasulullah SAW datang kepada Bani Nadir, kabilah besar Yahudi, untuk minta bantuan mereka membayar diyat kepada keluarga 2 orang korban pembunuhan yang salah sasaran yang dilakukan oleh Bani Amr. Karena Bani Nadir dan Bani Amr itu terdapat perjanjian persekutuan. Nabi datang kepada mereka bersama Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang lain untuk menjelaskan duduk perkaranya. Orang-orang Yahudi ini nampak berniat baik. Mereka setuju
untuk memenuhi permintaan Nabi itu. Bahkan Nabi ingin dijamu, tapi diharap menunggu dulu sampai suguhan siap dihidangkan. Nabi menerima tawaran mereka dan beberapa orang Yahudi pergi keluar, termasuk Huyai bin Akhtab, kepala sukunya. Dia seolah memberi instruksi kepada para Yahudi Bani Nadir ini untuk menghibur para tetamu mereka ini. Ketika Nabi dan para sahabat duduk di depan salah satu dinding benteng, Jibril datang mendekati beliau dan tidak terlihat oleh yang lain. Jibril memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi ini sedang merencanakan pembunuhan diri Nabi, sehingga beliau harus segera pulang ke Madinah. Nabi berdiri tiba-tiba lalu keluar begitu saja. Para sahabat mengira Nabi ada hajat tertentu dan akan segera kembali. Tapi setelah agak lama Nabi tidak juga kembali. Maka kata Abu Bakar, sebaiknya kita ikut pergi, kita susul. Lalu mereka berpamitan kepada orang-orang Yahudi ini, terus berjalan sampai ke rumahnya Rasulullah SAW. Sampai di sana barulah mereka mendapat konfirmasi dari Rasulullah SAW bahwa tadi Jibril telah datang mengabarkan satu berita bahwa orang-orang itu berniat buruk dan hendak membunuh Nabi pada saat itu. Cara pembunuhan itu adalah dengan menggelindingkan satu batu besar dari atas sehingga akan menimpa Rasulullah SAW. Dan konspirasi itu terbongkar dengan kabar dari langit. Nabi mengutus Muhammad bin Maslamah pergi ke Bani Nadir untuk menyampaikan pesan beliau. Dengan segera Muhammad bin Maslamah datang, lalu pemimpin Bani Nadir keluar menemuinya. Kata Muhammad bin Maslamah, Rasulullah sudah mengutus aku datang kemari. Satu pesan untuk kalian, karena kalian telah bermaksud membunuh Nabi, maka berarti semua perjanjian yang telah dibuat antara Nabi dengan kalian batal saat ini juga. Dan Rasulullah pun menyampaikan, kalian diberi waktu 10 hari untuk segera keluar dari negeri ini. Siapapun yang masih bertahan setelah 10 hari di negeri ini maka akan dipenggal kepalanya. Orang-orang Yahudi ini pun kaget karena Ibnu Maslamah juga menceritakan detail-detail rencana mereka. Mereka syok, takut, dan marah. Tapi sebagian besar dari Bani Nadir segera bersiap-siap untuk pergi. Hanya saja datang kembali orang munafik yang bernama Ibnu Ubay, mendesak mereka untuk tetap tinggal dan berjanji akan membantu mereka. Huyai, kepala sukunya, membujuk para masyarakatnya untuk bertahan di sana, dan dia yakin sekali bahwa baik sekutunya Abdullah bin Ubay dari orang-orang Badui, kemudian Bani Quraizah yang juga sudah dikirimi berita tentang hal itu akan membantu mereka bahu-membahu melawan Nabi SAW. Lalu dia mengutus saudaranya kepada Nabi untuk mengantarkan pesan, kami tidak akan meninggalkan rumah dan harta kami seperti yang engkau inginkan. Mendengar itu Nabi bertakbir dan mengatakan kepada para sahabat yang sedang duduk bersama beliau, orang Yahudi ini sudah mengumumkan perang kepada kita. Dan tidak butuh waktu lama untuk Nabi menyiapkan para tentaranya. Pasukan pun disiapkan, bendera perang diserahkan ke tangan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi memimpin para rombongan itu untuk pergi ke selatan Madinah, tempat perkampungan Bani Nadir. Di sana ada sebuah tanah lapang luas sekali yang dijadikan oleh kaum Yahudi ini sebagai benteng terluar mereka. Nah, di sanalah kaum muslimin menunaikan sholat asar. Setelah sholat, Nabi pun memimpin pasukannya menuju benteng Bani Nadir. Saat itu adalah bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Orang-orang Yahudi kaget betapa cepatnya serangan itu datang, tapi mereka berpikir benteng cukup kokoh. Para pemanah pelempar tombak juga batu sudah ada di atas tembok-tembok itu bila serangan tiba. Lagi pula besok paling-paling bantuan dari Bani Quraizah dan bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay juga sudah datang. Dan kalau itu juga belum cukup, maka dalam kurang lebih 3 hari sekutu mereka dari Ghatafan juga akan tiba untuk membantu mereka. Tapi yang terjadi malah pertambahan pasukan ada di sisi kaum muslimin. Orang-orang yang belum berangkat dari Madinah kemudian datang bergelombang-gelombang. Malam itu Nabi meninggalkan Ali bin Abi Thalib di sana di perkemahan untuk memimpin pasukan, sementara Nabi pulang ke Madinah bersama 10 orang. Pagi harinya Nabi datang lagi. Hari demi hari berganti, Bani Nadir mulai putus asa karena Bani Quraizah katakan kami tidak ingin batalkan perjanjian dengan Muhammad. Abdullah bin Ubay katakan ya seperti biasa, kekuatannya tidak bisa untuk menandingi serangan musuh. Kemudian orang Ghatafan juga tidak jelas kabar beritanya. Sekarang mereka terisolasi total dari dunia luar. Pengepungan ini ada yang mengatakan terjadi 6 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Nabi bahkan memerintahkan beberapa orang untuk menebang semua pohon kurma yang terlihat di sekitar benteng.
Perang dalam Islam itu sebenarnya tidak mengganggu pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung dengan perang itu. Maka orang tua, penduduk sipil, perempuan dan anak-anak tidak boleh diganggu di dalam sebuah peperangan. Yang diperangi adalah kekuatan militer yang membahayakan saja. Musuh bersenjata, maka ia dilawan pula dengan senjata. Begitu juga properti rumah-rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. Tapi kali ini, demi keleluasaan pengepungan, maka batang-batang kurma itu pun terpaksa ditebang dan dihabisi. Dan ini kemudian dijelaskan oleh Al-Quran, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Pohon-pohon kurma yang kamu tebangi ataupun yang kamu biarkan saja tegak di batangnya, maka itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghinakan orang-orang fasik itu. Pemotongan pohon ini membuat mereka kehilangan aset yang paling berharga, properti mereka yang sangat penting sebagai sumber penghasilan mereka. Kalau mereka terpaksa terusir dari tanahnya, mereka akan terus berpikir bahwa pohon-pohon itu milik mereka. Sebab mereka punya alasan untuk berharap bahwa tidak lama lagi akan kembali ke tanah mereka untuk meraih kembali kebun itu. Tapi sekarang kebun sudah habis dan butuh waktu lama kalau ingin ditanam kembali. Melihat situasi semakin genting, maka Huyai menyampaikan pesan kepada Nabi bahwa mereka akan tinggalkan tanah mereka. Tapi Nabi menegaskan, mereka harus segera pergi, angkat kaki dari sana, tidak ada banyak waktu lagi. Mereka harus meninggalkan kediamannya dan bawa apa saja yang bisa dibawa oleh untanya, kecuali senjata dan baju perang. Huyai menolak, tapi akhirnya dia atas desakan anggota sukunya terpaksa menerima, dan mereka mulai menyiapkan perbekalan apa-apa saja yang bisa diangkat ke atas satu ekor unta, maka mereka angkat, termasuk pintu-pintu rumah, lampu-lampu, semuanya diangkat dan mereka segera eksodus, mereka pindah. Sebagian pergi ke Khaybar, sebagian besarnya lagi pergi ke Syria, ke Syam. Pengusiran inilah yang dikatakan oleh Allah, wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab keluar dari negerinya di pengusiran yang pertama. Mazanantum ayyakhruju, kamu tidak mengira bahwa mereka itu bisa diusir. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka pun menyangka bahwa benteng-benteng mereka itu mereka yakini dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah datangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah pun mendatangkan, memasukkan ke dalam hati-hati mereka itu ketakutan. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Sampai-sampai mereka harus menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka dan juga dengan tangan-tangan orang beriman. Ya, mereka copotin pintu, copotin jendela, semua properti yang ada di rumah mereka, semua aksesoris yang ada di dalam ruangan mereka diangkut, dicopot, ditanggalkan dari posisi semula untuk dibawa, karena mereka adalah orang terusir yang tidak layak lagi tinggal di Madinah. Mereka berkhianat dan inilah balasan untuk pengkhianatan. Wahyu kemudian turun untuk menjelaskan bahwa segala harta yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir yang sudah terusir ini menjadi hak Rasulullah SAW untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, utamanya kepada orang-orang muhajirin yang mereka juga sebenarnya adalah orang-orang terusir dari kampung halamannya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Untuk mereka, kaum fakir dari kalangan muhajirin yang sudah terusir dari negerinya, terpisah dari harta bendanya, demi memperoleh keutamaan dan ridho dari Allah Ta'ala. Hanya ada 2 orang Ansor yang sangat miskin yang mendapatkan bagian pada saat itu. Selebihnya bagi kaum muhajirin kloter pertama. Ini merupakan keadilan dari Rasulullah SAW yang membuat mereka, kaum muhajirin ini, yang harus menanggung kesusahan hidup setelah hijrah, tidak lagi harus bergantung kepada orang-orang Ansor dan dapat hidup dengan berdikari. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, insya Allah besok kita akan sambung kembali jejak Rasul. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur dan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.